Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sekarang mau berbagi bagaimana cara membedakan cairan yang keluar dari telinga luar ataupun telinga dalam ataupun telinga tengah kayak gitu. Nah, jadi secara struktur anatomi bahwa liang telinga itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, dimulai dari bagian telinga ini, daun telinga luar sampai kanalis akustikusnya ke dalam, sampai nanti ada gendang telinga, sampai di depan gendang telinga. Nah, nanti bagian gendang telinga itu sampai ke dalam, dari sampai depan, depan dari bagian kokleanya itu masuk telinga tengah, kemudian dari koklea sampai ada siput. Jadi di dalam rongga telinga kita itu ada semacam siput. Nah, itu nanti termasuk telinga dalam. Nah, lalu ketika kita melakukan, kan misalkan ada beberapa orang mengeluhkan telinganya sakit kayak gitu ya, sakit. Jadi biasanya sakit di telinga itu atau yang disebut dengan otalgia itu ada mengeluhkan juga disertai dengan timbulnya suara-suara yang aneh kayak gitu. Entah itu berdenging atau berdengung atau suara krik-krik atau suara deburan ombak, nah macam-macam jenisnya. Dan dari jenis suara itu nanti kita bisa membedakan ya antara penyebabnya itu dari telinga luar, telinga dalam atau telinga tengah. Nah, untuk kita bisa membedakan itu, kepentingan klinisnya buat kita adalah juga untuk menentukan dia ini sumbernya dari mana kayak gitu kan. Tapi itu dari anamnesa. Tapi kan kita secara pemeriksaan secara langsung, secara fisik langsung kita pengen tahu, oh lokasinya di sini, dan lokasinya di sini, supaya terapinya itu kita bisa menentukan apakah dia sistemik cukup dengan terapi sistemik atau harus dengan terapi yang topikal juga kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan nanti pasien dengan keluhan atau bapak dan ibu atau yang menonton video ini punya keluhan telinganya berdenging, misalkan nging kayak gitu. Nah, itu kemungkinan yang terganggu adalah nada tinggi. Nah, ketika yang terjadi adalah gangguannya nada tinggi, itu kemungkinan yang terjadi gangguan itu di bagian telinga dalam. Telinga dalam itu yang terjadi misalkan karena entah itu misalkan di bagian sarafnya atau di bagian koklea yang bagian siput yang tadi itu. Nah, kalau misalkan bagian luar ini, jadi misalkan kesumbat sama kotoran. Nah, jadi kalau kotoran istilahnya kan serumen. Jadi kalau tutup sama serumen nanti biasanya muncul suara ngung kayak gitu. Kenapa dia muncul suara ngung? Karena hantaran suara yang masuk ke dalam kan itu suara ditangkap oleh daun telinga kita, terus kemudian nanti masuk ke dalam ke dalam liang telinga kita, terus nanti ditangkap sama membran timpani berupa getaran kan. Nah, getaran suara. Nah, tapi pada saat yang nantinya itu di dalam masuk, nah ini misalkan liang telinga, terus ini misalkan kotoran telinga. Nah, ketika suara masuk, terus kemudian sini ada masuk, maka yang respon atau tangkapan dari gendang telinga kita itu tidak maksimal. Nah, maka jadi nanti suara yang di sini tertahan justru nanti menimbulkan suara ngung kayak gitu atau nada kecil. Nah, jadi ngung itu biasanya nada rendah yang tertangkap oleh membran timpani. Nah, kenapa? Karena ya tadi tidak maksimal hantarannya. Kita bahas satu-satu pertama. Seperti yang sesuai. Nah, nanti akan bagian-bagian dari ini akan nanti saya bahas lebih lanjut masalah telinga berdenging dan berdengung. Terus nanti kelainan telinga luar apa aja, telinga tengah apa aja, telinga dalam apa aja. Tapi kita sekarang bahas dari secara loop, kita melakukan inspeksi pada liang telinga, pada telinga kira-kira orang ini sakitnya di telinga tengah atau telinga dalam kayak gitu. Pertama kita cukup melihat dari cairan keluar. Jadi kalau kita lihat cairan telinga itu kadang atau congnya itu ya, jadi biasanya kan ada yang warna putih, ada yang kuning, ada yang belendir kayak gitu, ada yang sifatnya sudah kayak mengering, kayak krusta kayak gitu. Nah, beberapa orang ada yang berbau, ada yang tidak. Nah, kalau berbau itu biasanya kena bakteri, tapi kalau misalkan yang sifatnya cair itu lebih lunak, itu kan tidak terlalu berbau dan juga cukup warna keputihan kayak gitu aja biasanya. Nah, itu biasanya sih karena virus juga bisa. Nah, tapi kalau misalkan kita ini kan pengennya tahu kalau sebelum disuction, sebelum dibersihkan kan kita nggak bisa lihat
di membran timpaninya utuh apa enggak, apalagi misalkan sekret dicampur sama sirumen. Jadi kalau sekret itu cairan yang keluar dari telinga, kalau sirumen itu adalah kotoran yang ada di dalam telinga. Kalau misalkan waktu kita mau lihat itu ternyata masih ada sirumennya dan itu cukup padat, tidak bisa dilihat, maka kan yang keluar cuma cairan, karena cairan sifatnya menembus ke daerah yang paling rendah. Entah kita posisi kayak gini, mungkin nanti dia bakal keluar sendiri kayak gitu. Nah, ada di dalam telinga itu, jadi ada hubungan dari bagian sini, hidung, sampai masuk ke sini itu ada hubungannya. Maksudnya jadi ada suatu tuba. Jadi ada penyambung antara telinga sama hidung. Jadi biasanya kalau kita lagi bersin, lagi flu atau apa, nah baru nanti disertai sama gangguan telinga. Atau kita misalkan kayak gini manuver pas apa gini, kita tutup mulut, tahan tutup hidung, terus pengen mengembuskan, nanti akan terasa terbuka. Nah, waktu terjadinya misalkan keadaan yang telinga tengah itu ya, misalkan oma, nah otitis media akut, nah atau nanti yang terus yang sudah perforasi, nah nanti bakal keluar lendir biasanya cairan sekret berupa yang bisa mengkupurulen, tergantung sih biasanya bentuk-bentukannya. Nah, nanti ada yang keluar cairan berlendir. Kalau cairan berlendir itu, nah itu kemungkinan dari telinga, dari yang sini itu dia sudah perforasi kayak gitu, artinya dari dalam sudah tembus keluar kayak gitu. Kenapa ada sampai perforasi? Jadi di dalam ini kan dia nyambung juga sama saluran yang dia ada di kerongkongan kita. Nah, jadi saluran sini masuk sini. Nah, itu ada punya namanya sel goblet. Nah, sel goblet ini dia fungsinya adalah salah satunya adalah memproduksi mukus. Mukus ini kan nanti sifatnya dia akan meningkatkan sekresinya ketika atau meningkatkan pengeluaran lendirnya itu jika ada sesuatu patogen, misalkan kayak bakteri atau apa, misalkan kita batuk, keselak misalkan di tenggorokan. Nah, pasti kita akan berdahak. Nah, dahaknya itu kan dahak itulah berupa mukus itu. Jadi mukus atau yang hasil dari lendir yang di tenggorokan kita itu secara fisiologis yang berupa sesuatu hal yang patogen atau yang menyebabkan gangguan lah pada tubuh kita. Nah, itu dikeluarkan dalam bentuk dahak atau batuk yang respon dahak terus kemudian dikeluarkan dalam bentuk batuk gitu. Nah, sama juga di dalam telinga, ketika dia sudah terjadinya kebocoran atau perforasi, nanti bakal keluar kayak gitu dari sini. Nah, bedanya sama yang utuh, jadi membran timpaninya utuh, keluar juga cairan, tapi dia nggak ada lendirnya kayak gitu. Jadi beda ini cuma ada dua kayak gitu, dia berlendir atau enggak. Jadi kalau sudah sampai ada yang berlendir, kalau cuma cairan biasa, jadi kalau apa sih bedanya cairan biasa atau berlendir kayak gitu. Jadi kalau cairan biasa diangkat set, udah bersih kayak gitu, nggak ada lengket-lengket kayak gitu. Tapi kalau dia berlendir, nanti justru dia kayak nempel lengket-lengket kayak gitu ya. Beda, pasti kalian pernah melihat sesuatu yang berlendir sama enggak kayak gitu. Jadi itu bedanya. Secara singkat untuk membedakan entah itu telinga disebabkan oleh telinga dalam atau telinga luar, ya secara look dari sekret yang dikeluarkan oleh telinga kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Thanks for watching, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau ada masukan atau kesalahan dalam video ini bisa di komen di bawah ini. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.